Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Vito Fernando dengan NIM 4212201098 dari kelas Mekatronika C Pagi semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk AAS atau Assessment Akhir Semester Mata Kuliah Desain Sistem Mekatronika dengan Pak Diono sebagai dosen pengampunya. Untuk soalnya sendiri, ini membuat video yang sedang mempresentasikan desain mekanik diutamakan. Jika tidak ada, bisa berupa desain elektrikal atau sistem informasi pada PBL selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk format awal video, nama, NIM, kelas, dan judul desain. Dan isi utamanya menjelaskan mengapa memilih desain ini. Lalu jika PBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal lainnya. Untuk video di-upload di YouTube secara publik dan upload di Learning hanya berupa link YouTube saja. Bisa kita lanjut langsung ke PowerPoint-nya. Hmm. Untuk desain yang akan saya jelaskan itu adalah dari project based learning saya di semester lalu, yaitu semester 5 PBLMK 23213 Smart Factory Model 4.0 dengan Ibu Fitrianti Nako sebagai project manajernya. Next. Untuk proyek ini dikerjakan secara tim dengan Ibu Fitrianti Nako sebagai manajer proyek dan Rizky Mulyono sebagai leader, dan saya dan rekan-rekan saya lain berjumlah 8 orang. Saya sendiri bertugas di bagian mekanikal dan juga elektrikal. Next. Untuk pengenalan flowchart-nya sendiri, flowchart sistem atau flowchart proses, sistem ini dimulai ketika klien memilih barang metal dan non-metal dari website yang telah kami buat, lalu juga memilih barang yang akan diambil, either itu metal dan non-metal. Lalu klien bisa menekan tombol start. Lalu ketika tombol start sudah ditekan, maka sistem akan berjalan dan aktif. Lalu robot akan mengambil objek dari storage awal. Lalu robot akan meletakkan objek tersebut di konveyor. Lalu apabila sensor yang berada di konveyor mendeteksi adanya objek, maka konveyor tersebut akan berjalan menuju stasiun berikutnya. Lalu di stasiun yang berada di dekat sekarang robot terdapat sensor untuk mendeteksi objek itu metal ataupun non-metal. Jadi apabila sudah terdeteksi, maka konveyor akan berhenti. Lalu sekarang akan mengambil eh, objek tersebut dari konveyor dan meletakkannya ke storage akhir. Lalu bisa kita langsung lihat ke desainnya sendiri. Next.
Berikut adalah gambaran dari keseluruhan sistem saya. Jadi Smart Factory ini adalah integrasi sistem dari tiga subsistem, yaitu ada arm robot, SCARA robot, dan juga conveyor. Di sini ada satu arm, satu SCARA, dan juga 4 conveyor. Next. Hmm, Berikut adalah desain dari eh, conveyornya sendiri. Untuk convernya berukuran 14 kali 90 cm dan juga 14 kali 150 cm. Kenapa kami memilih desain ini? Karena seperti yang kita tahu, conveyor itu digunakan untuk otomatisasi aliran material dalam lingkup produksi. Jadi secara teoritis, conveyor menyediakan sarana yang efisien dan berkelanjutan untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lainnya dan bisa mengurangi waktu untuk pemindahan manual. Itu untuk otomatisasi proses, kami juga menambahkan sensor di area area conveyor ini, yaitu ada sensor infrared dan juga inductive proximity. Dan untuk aktuator dari conveyor ini sendiri berupa motor stepper. Jadi sistem ini dapat sebetulnya otomatis untuk deteksi produk, posisi, dan pergerakannya yang terkoordinasi. Untuk dimensi ini kami memilih dimensi berikut berdasarkan perhitungan ruangan kerja yang dibutuhkan. Untuk Smart Factory ini bisa kita tahu belum berupa station sebenarnya, tapi masih berupa miniatur. Jadi desain U atau persegi ini dengan panjang segini yang tertutup memungkinkan alur produksi yang melingkar dan berulang, jadi ideal untuk proses pengujian. Lalu pemilihan motor stepper secara teoritis didasarkan pada kebutuhan akan kontrol. Jadi motor stepper ini bisa digunakan untuk menggerakkan conveyor ini. Lalu sensor infrared digunakan untuk mendeteksi apakah objek tersebut sudah eh, berada di stasiun selanjutnya. Jadi untuk pemberhentian dan juga kelanjutan dari sistem ini. Untuk proximity induktif digunakan untuk mendeteksi adanya objek logam. Jadi apabila objeknya logam dan non-logam itu menggunakan proximity. Next. Jadi berikut adalah desain dari SCARA robot. Jadi kenapa kami memilih desain SCARA ini? Karena saya menginginkan eh, SCARA robot yang memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi walaupun tidak secepat SCARA yang lain. Jadi untuk desain ini memiliki kekakuan vertikal pada J4. Jadi dengan sumbu J4 gerakan naik turun yang menggunakan lead screw. Desain ini memberikan kekakuan yang tinggi pada arah vertikal atau sumbu Z. Jadi lead screw ini dikenal juga untuk presisi yang tinggi.
yang mampu menahan beban yang baik. Jadi pada saat pengangkatan objek naik dan turun, presisi dan optimalitasnya akan meningkat secara signifikan karena bidang vertikal yang kaku dan digerakkan oleh disk ini. Lalu gerakan yang eh, akurat di bidang horizontal, jadi ada J1 dan J2. J1 dan J2 ini merupakan lengan 1 dan lengan 2. Jadi konfigurasi sendi ini memungkinkan lengan bergerak dengan efisien dalam bidang kerja horizontal. Lalu lengan ini dirancang untuk meminimalkan inersia dan memaksimalkan. Karena fokus utama sekarang ini ada di akurasi di bidang X dan Y-nya sendiri. Lalu kenapa kami memilih desain ini juga berupa ruang kerja yang optimal? Dikarenakan sekarang robot ini memiliki footprint yang relatif kecil dibandingkan dengan robot 6 sumbu yang lainnya untuk horizontal yang serupa, menjadikannya cukup efisien dalam penggunaan ruang. Lalu untuk eh, material fabrikasinya sendiri, untuk sekarang robot ini kami mengfabrikasi menggunakan 3D print, yang teknologi 3D print ini memungkinkan untuk pembuatan yang lebih efektif untuk percetakan desainnya itu sendiri. Jadi untuk tahap pengembangan 3D ini memungkinkan prototipe fisik sekarang dengan cepat untuk bisa langsung menguji desain dan melakukan perbaikan dengan biaya dan waktu yang relatif kecil untuk skala kecil atau menengah. Lalu untuk bobotnya sendiri tentunya lebih ringan dikarenakan material 3D print yang digunakan itu menggunakan PLA, dan juga kami bisa setting infill-nya sendiri untuk mengatur dari bobot dari Scar Robot ini. Untuk dari penjelasan dari sumbu-sumbunya, itu J1 atau eksis 1 itu ada di lengan 1. Lengan pertama yang bisa berotasi, sebenarnya bisa berotasi 360 derajat, akan tetapi untuk kebutuhan dari sistem Smart Factory ini hanya digerakkan sejauh 90 derajat saja. Dan begitu juga dengan J2, yaitu aksis 2 di lengan 2. Ini adalah lengan yang melekat di ujung lengan 1 yang bisa berotasi di horizontal juga. Jadi bisa memperluas jangkauan dari Scar Robot ini juga. Untuk J3 itu merupakan gripper atau end effector yang berfungsi untuk menggenggam atau mengambil objek kami, yaitu objek metal dan juga objek non-metal. Untuk J4 itu sendiri merupakan gerakan vertikal naik dan turun menggunakan lead screw. Jadi sumbu ini menyediakan gerakan yang linear naik turun pada gripper. Jadi penggunaan lead screw ini berpresisi tinggi dalam posisi vertikal.
Next. Berikut adalah desain dari ARM robot untuk Station Smart Factory ini. Kenapa kami memilih desain ARM robot ini? Karena dari derajat kebebasan atau DOF-nya itu sendiri dengan banyaknya sumbu rotasi dari aksis 1 sampai aksis 5. Robot ini memiliki banyak derajat, jadi secara teoritis semakin banyak DOF tentunya semakin besar atau semakin luas jangkauan dari arm robot ini sendiri. Jadi dari jangkauan kerja luas, jadi armnya ini bisa menjangkau area kerja yang lebih banyak. Jadi untuk fleksibilitasnya juga lebih luas. Untuk arm robot ini juga difabrikasi menggunakan 3D print dengan optimalisasi struktur lengan. 3D print ya memungkinkan untuk desainnya bisa tercetak lebih kompleks dan juga tentunya 3D print ini dikarenakan bobotnya bisa di set dari infillnya itu sendiri. Jadi jika ini dengan hal ini bisa meringankan beban dari motor itu sendiri dalam menggerakkan aksis-aksis dari arm robot ini. Jadi untuk sumbu-sumbunya, setiap sumbu rotasi memberikan lebih banyak lingkup dari capaian itu sendiri. Jadi desain ini juga mencerminkan prinsip dasar dari sistem manufaktur yang terintegrasi atau sel manufaktur robotik. Jadi pembagian tugasnya optimal. Jadi dari kombinasi robot sekarang dan robot dengan sistem conveyor yang memungkinkan pembagian tugas yang efisien. Jadi conveyornya bertanggung jawab untuk transport material yang lebih terkoordinasi. Jadi robot sekarang untuk penempatan yang presisi dari pengambilan objek metal dan non metal. Jadi untuk arm robotnya juga sama, tetapi jangkauannya tentunya lebih luas dibandingkan dengan uh, Scar robot. Makanya kami menggabungkan dari 3 sistem ini. Jadi dari sistem ini juga mengikuti peningkatan produktivitas dan konsistensi dengan mengotomatisasi aliran material dari non-metal ataupun metal. Jadi untuk layoutnya tentunya juga lebih optimal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah aku berhenti nih. Berapa, Div?